Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Albert Maulana. Saya dari kelas 5T5 dengan nomor NIM 23024-122. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang AI, di mana nantinya kita akan belajar tentang manajemen support system dan juga ada pengambilan keputusan dan juga ada DSS. Baik, yang pertama itu ada manajemen support system yaitu MSS. MSS adalah bagian dari manajemen information system atau MIS yang fokus membantu manajemen tingkat menengah dan atas. Fungsi utama dari manajemen support system yaitu yang pertama itu menyediakan informasi strategi untuk perencanaan jangka panjang. Terus selanjutnya memberikan laporan ringkas untuk pengawas kinerja. Yang ketiga itu membantu koordinasi antar departemen. Terus ada juga peran AI dalam MSS, yaitu yang pertama itu adalah otomatisasi pembuatan laporan manajerial. Terus analisis sentimen, contoh untuk opini konsumen di media sosial. Terus peran yang ketiga yaitu sistem peringatan dini atau early warning system berdasarkan pola data. Nah, untuk manajemen support system itu ada beberapa jenisnya, yaitu yang pertama itu decision support system (DSS) yang dimana saya akan jelaskan nanti ini. Terus ada group support system GGS atau group DSS GDSS. Yang ketiga itu ada Executive Information System atau EIS. Yang selanjutnya itu ada Expert System atau ES. Terus selanjutnya ada Artificial Neural Networks atau ANN. Terus Hybrid Support System. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam faktor, tren, dan hasil dari MSS sendiri, yaitu yang pertama faktornya itu di tingkat di teknologi informasi atau komputer dengan tren yang meningkat, yang hasilnya itu lebih banyak alternatif pilihan dan lebih banyak sumber data untuk analisis. Faktor kedua itu ada kompleksitas struktural, trennya itu meningkat, untuk hasilnya biaya kesalahan semakin besar. Faktor ketiga kompetisi, untuk trennya itu meningkat juga dan hasilnya tekanan untuk membuat keputusan lebih cepat dan tepat. Terus faktor yang keempat itu pasar internasional dengan tren meningkat, untuk hasilnya tingkat ketidakpastian semakin tinggi. Faktor kelima stabilitas politik, dan untuk trennya itu menurun dikarenakan menambah risiko dalam pengambilan keputusan strategi jangka panjang. Untuk faktor yang selanjutnya itu konsumerisme dengan tren yang meningkat, dengan hasil perlu strategi adaptif mengikuti tren konsumen. Faktor selanjutnya itu intervensi pemerintah dengan tren meningkat, dengan hasil membatasi atau memengaruhi arah keputusan manajemen. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu ada 4. Yang pertama itu kecepatan perubahan lingkungan, di mana dunia bisnis dan teknologi berubahnya sangat cepat, dan juga informasi yang relevan hari ini bisa jadi tidak berlaku besok. Terus yang kedua itu faktornya itu ada keterbatasan trial dan error, di mana dulu manajer bisa mengandalkan coba-coba dan sekarang resiko lebih besar atau trial dan error tidak efisien. Yang ketiga itu faktornya kompleksitas masalah, di mana persaingan global, regulasi, dan inovasi teknologi menambah kompleksitas. Keempat, tuntutan kompetisi manajer, di mana manajer harus canggih menguasai tools dan teknik baru, dan juga wajib menguasai data analistik, sistem informasi, dan AI.
Dan di sini kita masuk ke dalam fase proses pengambilan keputusan menurut Herbert Simon. Yang pertama itu fase proses pengambilan keputusan itu ada intelligence, kecerdasan atau identifikasi masalah. Yaitu yang pertama itu mengidentifikasi masalah atau peluang, terus mengumpulkan informasi dan data yang relevan, menganalisis kondisi yang bisa memunculkan kebutuhan keputusan. Contohnya itu perusahaan mendeteksi penurunan penjualan di suatu wilayah. Yang kedua, fase proses pengambilan keputusan menurut Herbert Simon, yaitu choice, yaitu atau pemilihan alternatif, di mana kita harus memilih alternatif terbaik dari yang tersedia. Terus kita mengimplementasikan keputusan yang dipilih, mengevaluasi efektivitas hasil setelah dijalankan. Contohnya itu memilih promosi digital karena lebih murah, jangkauan luas dan sesuai target pasar. Yang ketiga itu desain, perancangan atau pengembangan alternatif, yang dimana kita mengembangkan alternatif solusi yang mungkin, menganalisis setiap alternatif dengan model atau simulasi, menilai keuntungan, risiko, dan dampak dari masing-masing pilihan. Contohnya itu strategi yang dipertimbangkan, kayak diskon harga, promosi digital, atau menambah cabang. Nah, selanjutnya itu ada proses-proses dalam kerangka pendukung keputusan, yaitu yang pertama itu ada tiga ya. Yang pertama itu ada terstruktur, terus tak terstruktur, dan ada yang semi struktur. Kita bahas yang terstruktur terlebih dahulu, di mana proses pengambilan keputusan terstruktur adalah keputusan yang sifatnya rutin, berulang, dan memiliki prosedur yang jelas. Pada jenis ini, solusi biasanya sudah tersedia dalam bentuk standar sehingga manajer tinggal mengikuti langkah yang ada. Contohnya itu adalah proses penggajian karyawan, pemesanan barang, atau pencatatan transaksi keuangan. Nah, selanjutnya itu saya yang menjelaskan tentang struktur, di mana proses pengambilan keputusan tak terstruktur ini muncul pada masalah yang kompleks, samar, dan tidak memiliki solusi yang langsung tersedia. Keputusan ini membutuhkan intuisi, kreativitas, dan analisis mendalam karena tidak ada prosedur baku yang bisa diikuti. Contohnya itu kasusnya adalah keputusan ekspansi ke pasar baru, merger dengan perusahaan lain, atau penentuan strategi bisnis jangka panjang. Terus selanjutnya itu ada prosesnya itu ada semi terstruktur, di mana proses semi struktur ini adalah sebagian keputusan dapat dibantu dengan prosedur standar, tetapi sebagian lainnya tetap membutuhkan analisis lebih lanjut dan pertimbangan manajerial. Jenis ini paling sering dihadapi oleh manajer dalam praktik sehari-hari. Contohnya adalah perencanaan anggaran, penentuan harga produk baru, atau evaluasi kinerja proyek. Selanjutnya kita masuk ke dalam Decision Support System (DSS), yaitu salah satu dari manajemen support system yang saya jelaskan tadi. Decision Support System atau DSS adalah suatu sistem yang dirancang atau mendukung manajemen dalam proses pengambilan keputusan. DSS merupakan sistem berbasis model yang menggunakan berbagai prosedur, metode analisa, serta pemrosesan data untuk membantu manajer dalam mengevaluasi alternatif dan memilih keputusan yang tepat. Sistem ini tidak menggantikan peran manajer, melainkan berfungsi sebagai alat bantu, memberikan informasi analisis dan pertimbangan tambahan. Sini ada beberapa syarat DSS. Yang pertama itu ada sederhana, di mana DSS harus mudah dipahami dan tidak terlalu rumit sehingga manajer dapat menggunakannya tanpa kesulitan teknis yang berlebihan. Yang kedua, syaratnya itu adalah mudah dikontrol. DSS harus memungkinkan pengguna untuk mengendalikan proses analisis, memodifikasi parameter, serta menyesuaikan
sesuai kebutuhan. Syarat selanjutnya lengkap. Informasi yang disediakan harus relevan dan menyeluruh, mencakup semua aspek penting untuk mendukung pengambilan keputusan. Syarat yang keempat itu ada endpoint security. Sistem harus kuat dan andal dalam menghadapi berbagai kondisi serta mampu memberikan hasil yang konsisten meskipun data yang diolah bervariasi. Terus syarat selanjutnya itu mudah beradaptasi. Sistem harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, kebutuhan organisasi maupun perkembangan teknologi. Terus syarat selanjutnya itu adalah user friendly atau mudah digunakan. Antar muka DSS harus ramah pengguna, intuitif, serta mudah digunakan oleh manajer dengan berbagai tingkat kemampuan teknis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam istilah-istilah dalam DSS. Ada beberapa istilah dalam DSS, yaitu yang pertama itu data, terus informasi, database itu termasuk dalam DSS ya, decision support system, terus model base, model base, terus DBMS atau database management system, MBMS atau model base management system, DGMS atau dialog generation and management system. What if analysis itu juga termasuk dalam istilah DSS. Terus juga ada sensitivity analysis, terus user interface, dan juga yang terakhir itu ada executive dashboard. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke dalam karakteristik dan kemampuan DSS, di mana kita harus memiliki DSS itu harus memiliki karakteristik dan kemampuan. Yang pertama itu kita akan membahas tentang karakteristik DSS, yaitu yang harus kita wajibkan dalam karakteristik DSS itu yang pertama mendukung pengambilan keputusan pada masalah semi terstruktur dan tak terstruktur, di mana yang kita sudah bahas tadi tentang proses dalam pengambilan kerangka pendukung keputusan. Terus selanjutnya itu karakteristiknya itu dikembangkan untuk membantu, bukan menggantikan manajer ya. Seperti yang sudah kita bahas tadi juga, di mana DSS ini dikembangkan untuk membantu untuk membantu manajer, bukan untuk menggantikan manajer. Selanjutnya itu menggunakan data model serta analisis kuantitatif maupun kualitatif. Terus karakteristiknya selanjutnya itu interaktif, fleksibel dan mudah digunakan atau user friendly. Terus selanjutnya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pengguna. Yang terakhir itu memberikan informasi yang relevan, tepat waktu dan akurat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kemampuan DSS. Kemampuan DSS yang pertama itu mengelola dan menganalisis data dari berbagai sumber. Terus yang kedua itu melakukan perbandingan alternatif keputusan. Yang ketiga menyediakan simulasi dan analisis what if. Yang keempat mendukung komunikasi dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan. Yang kelima menyajikan informasi dalam bentuk laporan, grafik atau dashboard. Yang keenam yang terakhir membantu manajer memahami dampak keputusan sebelum diterapkan. Nah, ini adalah keuntungan DSS. Yang pertama itu keuntungannya itu membantu mempercepat proses pengambilan data, menyediakan informasi yang lebih akurat dan relevan, mendukung analisis berbagai alternatif keputusan, mengurangi resiko kesalahan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, efektivitas manajer, memudahkan pemahaman masalah melalui simulasi dan visualisasi, dan juga mendukung koordinasi dan kolaborasi antar berbagai organisasi, adaptif terhadap perubahan, kebutuhan, dan kondisi lingkungan, meningkatkan konsistensi keputusan karena berbasis data dan model, mengurangi ketidakpastian dengan analisis skenario, what if, dan sensitivity. Terus memberikan transparansi yang
yang menyimpan jejak proses keputusan, memperbaiki komunikasi antar level manajemen melalui laporan dan dashboard. Yang terakhir itu mendukung masalah semi struktur dan tak struktur. Ini keuntungan lain juga dari DSS, itu memberikan keunggulan kompetitif juga lewat keputusan lebih cepat dan tepat, meningkatkan efisiensi biaya dan mengurangi trial and error, meningkatkan daya tanggap organisasi terhadap perubahan pasar atau lingkungan. Terus memfasilitasi pembelajaran organisasi melalui analisis data historis, dan juga meningkatkan kreativitas manajer dengan memberikan berbagai alternatif solusi, dan juga ada mengintegrasikan data dari berbagai sumber sehingga lebih komprehensif, dan terakhir itu mendukung keputusan strategis, taktis, dan operasional di berbagai level organisasi. Banyak juga ya keuntungan dari DSS. Terus ada komponen-komponen dari DSS. Yang pertama itu ada data management, yang dimana merupakan komponen DSS yang mencakup database, yaitu kumpulan data relevan yang dibutuhkan dalam berbagai situasi pengambilan keputusan. Pengelolaan data ini diatur oleh perangkat lunak yang disebut Database Management System atau DBMS, sehingga data dapat tersimpan dengan baik dan mudah diakses dan digunakan sesuai kebutuhan. Ini adalah salah satu komponen DSS, yaitu Data Management System, di mana dia itu sebagai seperti database, yang dimana kegunaan database itu untuk menyimpan data ya, menyimpan data dengan baik, dan juga di sini juga mudah diakses, digunakan sesuai kebutuhan kita, bisa digunakan sesuai kebutuhan kita. Komponen selanjutnya itu ada model manajemen, yaitu komponen yang melibatkan berbagai model analisis seperti finansial, statistikal, ilmu manajemen, maupun model kuantitatif lainnya. Komponen ini memberikan kemampuan analitik yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan serta dilengkapi dengan perangkat lunak manajemen model untuk memastikan model dapat dijalankan dan dapat dimanfaatkan secara efektivitas. Seperti ya pokoknya model manajemen yang dimana dia ini bisa menganalisis dan juga bisa memberikan kita ilmu manajemen ya. Terus komponen selanjutnya itu communication atau dialog subsistem, di mana komponen DSS ini memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan sistem. Melalui subsistem ini, pengguna dapat memberikan perintah, menerima informasi, serta mengakses hasil analisis yang disediakan DSS. Dengan kata lain, komponen ini berfungsi sebagai antarmuka yang menghubungkan dengan sistem. Di mana komponen communication ini dia sebagai seperti punya sistem sendiri ya, sistem sendiri yang dimana dia berfungsi bisa sebagai antarmuka yang menghubungkan manusia dengan sistemnya gitu. Terus komponen DSS selanjutnya knowledge management, yaitu komponen opsional dalam DSS yang dapat berperan mendukung subsistem lain atau berdiri sendiri. Komponen ini berfungsi menyimpan pengetahuan, aturan, dan pengalaman yang relevan sehingga dapat memperkaya proses analisis dan meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan. Nah, itu dia komponen DSS, 4 komponen DSS yang sudah saya jelaskan ya. Dan di sini ada model konseptual DSS, di mana data manajemen DBMS dia akan mengirim ke model manajemen MPMS dan juga ke dialog communication subsystem. Terus dialog communication subsystem dan model manajemen dia akan mengirim ke knowledge management. Itu opsional ya. Nah,
Untuk kesimpulan dari presentasi saya ini yaitu artificial intelligence atau AI dan manajemen support system khususnya decision support system DSS itu memiliki peran penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. DSS dirancang untuk membantu manajer bukan untuk menggantikan manajer ya, dengan menyediakan data yang relevan, model analistik serta antarmuka interaktif yang mudah memudahkan proses evaluasi alternatif keputusan. Komponen utama DSS juga yang meliputi data manajemen, model manajemen, eh, dialog atau communication subsystem, dan knowledge management itu sebagai pendukung tambahan. Proses pengambilan keputusan sendiri terdiri dari 3 tahap yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu intelligence, design, dan choice yang semuanya dapat difasilitasi oleh DSS. Dengan berbagai kemampuan dan keuntungannya, DSS mampu meningkatkan akurasi, efisiensi, serta efektivitas keputusan sekaligus memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi di era yang penuh perubahan ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang presentasi mengenai AI, MBMS, terus pengambilan keputusan dan juga DSS. Jumpa lagi untuk materi selanjutnya. Saya Albert Maulana, terima kasih.